sekarang hal yang ketiga adalah saya bahas dasar Alkitabiah dari pelayanan apologetika. Nah, dasar Alkitabiah dari pelayanan apologetika itu adalah 1 Petrus 3 ayat 15-16. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Ini disebut mandat apologetika. Amanat apologetika. Sering yang kita tahu adalah amanat agung. Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Tapi banyak orang Kristen tahu amanat agung penginjilan, tapi tidak tahu amanat agung untuk apologetika. Karena mereka tidak tahu itulah, makanya pada waktu saya melakukan tindakan-tindakan atau waktu saya berapologia menghadapi orang-orang yang menyerang iman Kristen baik dari luar dan dalam, komentarnya apa? Komentarnya bilang, kita dipanggil untuk beritakan Injil bukan untuk berdebat. Katanya begitu. Ya. Itu karena mereka hanya baca amanat agung Matius 28, tidak pernah baca 1 Petrus 3:15. Ya. Nah, karena itu 1 Petrus 3:15 ini adalah dasar Alkitab yang mandat apologetika. Saya ingin menjelaskan ayat ini secara detail. Beberapa frase di situ akan saya jelaskan. Pertama, mari kita lihat frase pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab ini yang bahasa Yunaninya apologia. Itu dari situ. Ya. Sekarang coba kita lihat bagaimana beberapa terjemahan yang lain. King James misalnya. And be ready always to give an answer to every man. Digunakan kata pertanggungan jawab itu an answer. Suatu jawaban. Jadi kita harus selalu siap untuk memberikan suatu jawaban. Di dalam New American Standard Bible, always being ready to make a defense to everyone. Di sini, apologianya diterjemahkan defense, suatu pembelaan. Kalau tadi, di dalam King James, apologianya diterjemahkan sebagai sebuah jawaban. Jadi kita harus bersedia untuk memberikan jawaban. Siap setiap saat memberikan jawaban. New American Standard Bible harus siap setiap saat untuk memberikan sebuah pembelaan. Jadi apologia bisa jawaban, bisa pembelaan. Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya pertanggungan jawab. Nah, kalau kita harus memberikan pertanggungan jawab, atau memberikan jawaban, atau memberikan suatu pembelaan. Nah, misalnya ya, ada orang menyerang iman Kristen ini. Saya kan harus berikan pembelaan. Sebuah jawaban. Begitu saya jawab atau saya bela, diserang lagi. Begitu diserang, saya lalu kasih jawaban lagi. Terus diserang lagi, saya kasih jawaban lagi. Maka itu bisa memungkinkan terjadinya perdebatan. Karena itu jangan alergi dengan perdebatan teologi. Baik di kalangan menghadapi serangan dari luar sehingga debat antara misalnya antara seorang Kristen dan seorang Islam, atau debat di kalangan Kristen di antara pendeta A dan pendeta B. Kalau pendeta A punya ajaran seperti ini, pendeta B punya ajaran seperti itu, lalu dianggap itu ajaran yang sesat. Lalu terjadi perdebatan. Saudara jangan alergi dengan hal itu, karena itu justru adalah mandat apologetika dilakukan. Seperti kali lalu saya harusnya debat sama Yahya Waluni itu, hanya tidak jadi saja karena dia mundur dari kesepakatan dan panitia, lalu tidak berusaha mengontak dia, tidak dapat, sampai akhirnya panitia angkat tangan, mundur dari rencana itu. Tapi kalau terjadi artinya saya akan berdebat dengan dia. Pada waktu saya mau berdebat dengan Yahya Waluni itu terlalu banyak orang yang datang dengan nasihat-nasihat yang sok rohani. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk berdebat. Kita dipanggil untuk beritakan Injil, bukan untuk berdebat. Tidak usahlah balas jahat dengan jahat. Cukuplah kita berdoalah. Memangnya kalau debat berapa jiwa yang sudah didapatkan? Macam-macam omongan seperti itu. Mereka tidak mengerti mandat apologetika itu.
Ada yang tanya, memangnya kalau kamu debat sama orang Islam, mau tanya berapa banyak orang Islam yang sudah masuk Kristen dengan debatmu? Saya bilang saya nggak tahu. Dan nggak penting. Karena apologetika itu bukan untuk mencari jiwa. Jadi kalau sampai ada orang yang bertobat, ya syukur. Itu bonus. Tapi apologetika itu memang bukan untuk cari jiwa. Itu untuk melakukan pembelaan. Kalau ternyata iman kita dibela dan orang mau percaya, terserah. Tapi bukan tujuannya. Karena itu jangan menolak apologetika hanya karena tidak ada orang Islam misalnya yang bertobat. Saya bilang, mungkin saya tidak membawa orang luar masuk. Tapi apologetika saya bisa mencegah orang dalam keluar. Ya. Itu juga lah bisa terjadi perdebatan di dalam kalangan Kristen sendiri. Karena apologetika itu memang tidak selalu, tidak selamanya harus debat, tapi memungkinkan. Dan orang-orang anti debat ini mungkin seringkali tidak memperhatikan catatan kitab suci bahwa ternyata Yesus dan para rasul yang lain, tokoh Alkitab pun berdebat. Ambil contoh Paulus, kisah 9 ayat 29. Ia itu Paulus, juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Bersoal jawab. Nah, kata bersoal jawab ini di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan dia berbicara dan berdebat juga dengan orang-orang Yahudi. Jadi Paulus berdebat. Lalu kisah 15 ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Melawan dan membantah pendapat mereka. Kisah 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dengan Paulus. Coba lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Guru-guru aliran Epikurus dan aliran Stoa berdebat juga dengan dia. Jadi jelas bahwa Paulus ini dalam sejumlah kesempatan itu berdebat dengan orang-orang yang menentang kekristenan atau kebenaran Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kalau saudara orang anti debat, saudara harus perhatikan ayat-ayat ini. Apakah Paulus kurang kerjaan tidak beritakan Injil? Paulus beritakan Injil ya, tapi kesempatan di mana berdebat dia debat. Makanya orang bilang sama saya, tidak usah berdebat, beritakan Injil. Tidak usah omong begitu, saya beritakan Injil jauh lebih banyak dari kalian. Ya. Hidup hari-hari saya bukan hanya debat. Hidup hari-hari saya dia mengajar firman Tuhan, memberitakan Injil. Tapi begitu ada sesuatu yang membutuhkan sebuah pelayanan apologetika, saya turun. Ya. Siapa lagi? Stefanus. Kisah 6 ayat 9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Nah, saudara coba perhatikan terjemahan Indonesia sehari-hari. Tidak ada orang-orang yang menentang dia. Mereka adalah anggota-anggota rumah ibadah yang disebut rumah ibadah orang-orang bebas. Anggota-anggota rumah ibadah itu adalah orang-orang Yahudi dari Kirene dan Alexandria. Mereka dengan orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia berdebat dengan Stefanus. Berdebat dengan Stefanus. Nanti kalau ayat 10 tadi itu dibilang bahwa mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia bicara. Jadi Stefanus lagi berdebat. Tapi yang mendorong dia bicara itu adalah roh. Ya. Itu berarti bahwa roh mendorong dia berbicara. Itu berarti bahwa Roh Kudus ada di balik perdebatan. Atau di dalam soal jawab itu. Ya. Maka pelayanan apologetika kalaupun sampai terjadi perdebatan, Roh Kudus terlibat di belakang itu. Lalu siapa yang mau menyalahkan itu? Ya. Lalu satu orang yang cukup terkenal di dalam pelayanan apologetika ini yang saya kagumi orangnya itu adalah Apolos. Apolos ini kan dikatakan seorang yang dari Alexandria, itu kota pendidikan pada zaman waktu itu ya. Lalu dia seorang yang fasih berbicara, mahir dalam soal kitab suci,
Dengan berani dia bicara, dengan semangat dia bicara. Terus di Kisah 18 ayat 28 dia bilang begini, sebab dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia membantah orang Yahudi di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini debat terbuka ini. Coba lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Sebab dengan sangat berwibawa, Apolos mengalahkan orang-orang Yahudi dalam perdebatan-perdebatan di depan umum. Dan dia membuktikan dari ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus Raja Penyelamat yang dijanjikan. Maka Apolos ini adalah seorang debator. Debater yang debat di muka umum melawan orang-orang Yahudi. Jadi inilah apologia. Apologia tak selamanya harus debat, tapi bisa terjadi perdebatan. Karena itulah, maka kalau kita melihat orang berdebat tentang ajaran tertentu, kita jangan alergi. Karena itu jelas adalah sesuatu yang alkitabiah. Itu dari kata pertanggungan jawab ya di 1 Petrus 3:15. Sekarang frase kedua yang mau saya jelaskan adalah siap sedialah pada segala waktu. Saudara perhatikan, ini perintah, siap sedialah. Ini perintah. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, ya kita berdosa. Suruh siap sedia. Jikalau orang mengajukan pertanyaan dan kita diam saja atau tidak melakukan itu, maka kita berdosa karena itu perintah. Juga perhatikan ya, Petrus tidak menunjukkan kata-kata ini hanya kepada hamba-hamba Tuhan atau pendeta, penginjil, tidak. Tapi dia memberikan kepada seadanya orang Kristen. Karena itu, pada waktu kepercayaan kita, iman kita diserang, mestinya kita tidak boleh lari, ya, atau menjadi marah, atau mendiamkan saja dengan alasan orang Kristen harus cinta damai, orang Kristen tidak boleh berantem, lalu kita membiarkan serangan-serangan terhadap iman Kristen seperti itu. Alasan-alasan yang tidak alkitabiah itu banyak diberikan oleh orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, untuk menutupi ketidakmampuan atau ketidakmauan atau rasa takut atau kepengecutan mereka dengan kulit kesalehan. Jangan meniru hal seperti itu. Kita wajib untuk memberikan pembelaan. Itu mandat apologetika. Saya berikan kutipan dari Pulpit Commentary. Orang-orang Kristen harus bisa memberikan suatu pertanggungjawaban tentang pengharapan mereka pada waktu diminta. Baik demi pembelaan dari kebenaran maupun demi kebaikan dari orang yang meminta. Pertanggungjawaban itu bisa sederhana. Itu bisa sekedar merupakan cerita tentang pengalaman pribadi yang sering merupakan argumentasi yang paling meyakinkan, dan dalam kasus orang-orang Kristen yang telah diajar itu bisa merupakan sesuatu yang mendalam dan diberi alasan yang seksama atau teliti. Sikap orang Kristen harus bisa, setiap orang Kristen harus bisa memberikan jawaban. Jadi di sini dibilang bahwa harus bisa berikan. Untuk orang Kristen yang mungkin tidak belajar banyak, dia bisa memberikan dengan pengalaman pribadi. Kamu boleh ngomong seperti itu, tapi sekarang dengar kesaksian saya, dengar cerita saya, bla 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 bla. Itu sudah sebuah pembelaan. Ya, misalnya orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia mau mengargumentasikan Yesus Tuhan atau tidak, itu dia tidak bisa. Tapi dia hanya bercerita saja bahwa memang saya tidak bisa jawab kamu Yesus Tuhan. Tapi kamu tahu bahwa dulu ini saya lumpuh, ya, dan saya hanya berdoa, minta kepada Tuhan, jikalau Yesus Tuhan sembuhkan saya, dan ternyata saya sembuh. Nah, bukankah itu kesaksian? Nah, kesaksian itu sudah merupakan sebuah pembelaan. Tapi dari kutipan tadi, di bagian akhirnya, tapi bagi orang Kristen yang belajar sungguh-sungguh harus bisa memberikan sebuah pembelaan yang lebih dalam. Nah, kita komunitas ini kan sekolah tinggi teologi, ya. Maka ini harusnya kita memberikan pembelaan yang jauh lebih dalam. Karena itulah kita belajar ini, ya. Nah, kata-kata pada segala waktu itu menunjukkan bahwa orang Kristen harus selalu siap untuk memberikan pertanggungjawaban atau sebuah pembelaan, dan harus selalu siap untuk membicarakan iman kita. Tidak usah takut. Albert Barnes mengatakan begini,
Seorang Kristen harus selalu mau untuk berbicara tentang agamanya. Dia harus mempunyai keyakinan yang begitu dalam tentang kebenaran agamanya. Tentang pentingnya agamanya. Dan tentang kesenangan pribadi terhadap agamanya. Dia harus mempunyai suatu pengharapan yang begitu teguh. Begitu menggembirakan, begitu mendukung. Sehingga dia akan selalu siap untuk berbicara tentang prospek surga. Dan untuk berusaha untuk membimbing orang lain untuk berjalan di jalan yang menuju kepada kehidupan. Mengapa banyak orang Kristen enggan berbicara tentang agamanya sendiri? Mungkin karena mereka tidak yakin kebenarannya atau tidak ngerti tentang agamanya sendiri. Nah, apologetika Kristen mengharuskan kita untuk mau berbicara tentang kepercayaan kita. Lalu yang ketiga, potongan yang ketiga adalah kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, kata pengharapan itu merujuk kepada iman kita, ya, seluruh iman kita. Kata tiap-tiap orang siap untuk mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang itu tidak boleh dimutlakan. Karena tidak semua orang harus kita jawab. Bahwa tidak semua orang harus kita jawab, itu misalnya ya Tuhan Yesus bilang di Matius 7 ayat 6 itu ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Jadi ada ya kelompok-kelompok atau grup-grup yang mana kita tidak perlu menjawab. Karena itu sama dengan berikan barang yang kudus kepada anjing atau buang mutiara kepada babi. Ada ayat di dalam Amsal yang menarik saudara. Dan kelihatannya bertentangan. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal. Jadi suruh orang bebal itu jangan dijawab. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tapi ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan dia menganggap dirinya bijak. Jadi jangan jawab orang bebal. Ayat 4. Ayat 5. Jawablah orang bebal. Apakah bertentangan? Tidak. Ayat itu mau mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang bebal yang perlu dijawab. Kadang-kadang ada orang bebal yang tidak perlu dijawab. Kapan kita menjawab? Kapan kita tidak menjawab? Ya, kalau dibandingkan dengan Matius 7 tadi. Ya kalau kita menjawab, dia seperti babi dan anjing yang hanya menghina terus. Ya sudah, sekali kita tidak perlu membuang mutiara itu kepada dia. Ya. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi setelah kita memberikan apologia kita, kalau dia tetap tidak mau, ya sudah, abaikan. Itu menunjukkan bahwa tiap-tiap orang memberi pertanggungjawab per tiap-tiap orang itu tidak harus berlaku mutlak. Ya, kita butuh hikmat Tuhan untuk tahu kapan menjawab dan kapan tidak menjawab. Lalu frase berikut adalah tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan komentar dari Clark. Jangan mengizinkan kesediaanmu untuk menjawab ataupun keyakinanmu tentang baiknya perkara atau gerakanmu membimbing engkau untuk menjawab dengan tidak sopan atau dengan sombong kepada siapapun. Jadi maksudnya kita memang berapologia tapi kita tidak boleh menghina orang, kita tidak boleh menyerang secara membabi buta dan akhirnya mencemarkan kekristenan kita. Ya. Walaupun kita juga harus sadar bahwa tak selamanya lemah lembut itu seperti Putri Solo. Tuhan Yesus itu juga lemah lembut, tapi dia saatnya, hei kamu keturunan ular beludak. Dia bicara dengan sangat kasar kepada ahli-ahli Taurat di Matius pasal 23 itu ya. Jadi memang tidak harus selalu lembut. Kadang-kadang memang perlu keras, tapi keras berbeda dengan kekasaran yang mencemarkan kekristenan kita. Karena itu kalau debat sampai baku pukul, baku maki, ya itu memang merusak kekristenan kita. Dan yang terakhir ada kalimat dan dengan hati nurani yang murni. Nah, kita hanya bisa punya hati nurani yang murni kalau pikiran hati kita diterangi secara benar oleh firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang benar dan apa yang salah dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan.
Kalau kehidupan kita itu benar, nah itu sangat mendukung pembelaan kita terhadap iman kita. Perhatikan komentar Calvin. Apa yang kita katakan tanpa kehidupan yang sesuai dengannya tidak akan mempunyai pengaruh. Karena itu, dia mengabulkan pengakuan dengan hati nurani yang baik. Karena kita melihat bahwa banyak orang yang cukup siap dengan lidah mereka dan berbicara banyak dan sangat bebas tapi tanpa buah karena kehidupan yang tidak sesuai. Jadi maksudnya Calvin ini bicara jangan berapologia hebat tapi ternyata kehidupan tidak memberi dukungan. Itu melemahkan apologia kita. Ya, pulpit commentary. Suatu pembelaan mungkin terpelajar, dinyatakan dengan baik, fasih. Tapi itu tidak akan meyakinkan kecuali itu datang dari hati dan didukung oleh kehidupan. Terus masih pulpit commentary. Suatu kehidupan yang baik tanpa kata-kata adalah pembelaan agama yang lebih baik daripada pembelaan yang paling terpelajar tanpa kehidupan yang baik. Jadi maksudnya 3 kutipan ini adalah kita harus punya hati nurani yang murni, berarti kehidupan yang baik juga. Kalau hati kita murni, perilaku kita menjadi baik, nah maka itu akan mendukung pembelaan kita. Memang kalau orang cukup logis, maka orang mengabaikan hidup kita dan hanya melihat argumentasi kita. Tapi kebanyakan orang tidak bisa begitu. Ya, kita ngomong benar, tapi kita hidup tidak benar. Nah, itu seringkali menjadi kendala untuk orang menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena kebenaran kita ini kebenaran rohani yang tak terlepas dari kebenaran moral. Kalau guru ya, guru ngajar, 5 tambah 5, 10. Habis itu guru pergi mencuri, merampok, berzina. Setelah melihat hidup guru begitu, apakah murid-murid tidak percaya 5 tambah 5, 10? Tetap percaya biarpun gurunya buruk. Tapi kalau rohani kan lain. Ya, pendeta bisa khotbah yang benar. Mereka semua amin. Begitu pendetanya ternyata hidup buruk, apakah jemaat masih mengaminkan apa yang dia omong? Mestinya ya, tapi kebanyakan tidak. Itulah sebabnya dibutuhkan hati nurani yang murni, hidup yang benar, supaya apologia kita itu juga lebih menggigit. Ya, bukan hanya dari argumentasi kita, tapi dari hidup kita. Nah, ini kita sampai pada dasar ya. Nanti pada session yang kedua, saya akan memberikan banyak contoh bagaimana kita berapologia. Kita akan bahas hal-hal dasar apa yang diperlukan di dalam berapologia. Kita juga perlu juga mempelajari atau melihat contoh-contoh bagaimana kita berapologia. Saya akan singgung khusus bagaimana contoh-contoh kita menghadapi serangan dari Islam. Ya. Nah, karena itulah maka session 1 kita selesai sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator untuk memandu kita apakah kita break dan lanjut ke session 2 ataukah mau tanya jawab. Saya persilakan. Silakan.